Saya Niputudia Puspitalandari dengan NIM 201030021. Saya Nihayatul Hikmah dengan NIM 201032779. Perkenalkan, saya Ida Ayu Gede Bujentari, NIM 201030015. Saya Ana Agung Bintang Pramadewi, NIM 20103019. Halo semua, perkenalkan nama saya Niwaya Nayumirayanti dengan NIM 20103162. Baik, materi yang pertama yaitu koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 adalah badan hukum yang didirikan oleh orang, perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Yang kedua yaitu tujuan dari koperasi. Bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan dan asas koperasi. Landasan koperasi menurut Undang-Undang Perkoperasian tahun 2012 Pasal 2, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya asas koperasi. Asas koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 3, koperasi berlandaskan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya modal koperasi. Modal koperasi menurut Undang-Undang Perkoperasian Pasal 66 meliputi modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, modal koperasi dapat berasal dari hibah, modal penyertaan, modal pinjaman yang berasal dari anggota koperasi lainnya dan anggota bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. Sumber lainnya yang sah tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip koperasi dan jenis-jenis dari koperasi. Prinsip koperasi itu adalah pedoman bagi koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi. Sesuai pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi itu ada 5 prinsip. Yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya masing-masing jasa anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas pada modal, dan yang terakhir adalah kemandirian. Selanjutnya yaitu jenis koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang pengkoperasian, jenis-jenis dari koperasi itu yang pertama ada koperasi konsumen atau koperasi yang beranggotakan para konsumen. Yang kedua itu ada koperasi produsen atau koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil atau UMKM. Yang ketiga itu adalah koperasi jasa atau koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya, dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.
Dan yang terakhir itu adalah koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mengalokasikan simpanan anggotanya yang memerlukan dukungan modal untuk usahanya. Nilai-nilai koperasi. Nilai-nilai koperasi merupakan sebuah nilai yang dibangun secara kekeluargaan, secara mandiri, secara egaliter, secara demokrasi, secara kesamaan, serta peduli terhadap sesama anggota koperasi itu sendiri. Koperasi Indonesia tercipta karena nilai kolektivisme yang mencerminkan budaya gotong royong yang sejak lama ada di Indonesia sebagai warisan dari leluhur bangsa Indonesia. Kemudian ada tingkatan organisasi koperasi. Terdapat 4 tingkatan organisasi koperasi. Yang pertama ada koperasi primer. Koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang yang telah memenuhi syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Yang kedua ada pusat koperasi. Pusat koperasi terdiri dari sekurang-kurangnya 5 koperasi primer yang berbadan hukum. Yang ketiga ada gabungan koperasi. Nah, gabungan koperasi ini terdiri dari sekurang-kurangnya 3 pusat koperasi yang berbadan hukum. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah induk koperasi. Terdiri dari sekurang-kurangnya 3 gabungan koperasi yang berbadan hukum. Materi yang ke-9 yaitu perangkat koperasi. Nah, pengelolaan koperasi tersebut tidak lepas dari peranan sentral dari perangkat koperasi sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang menyatakan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu rapat anggota. Dalam rapat anggota merupakan rapat pertanggungjawaban pengurus terhadap pengelolaan koperasi selama 1 tahun, baik di bidang keuangan, manajemen, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas, menetapkan rencana kebijakan koperasi jangka panjang dan pendek maupun menengah, serta evaluasi lainnya yang dianggap perlu untuk kemajuan koperasi. Perangkat koperasi yang kedua yaitu pengurus. Nah, pengurus merupakan ujung tombak terpenting dalam pengelolaan koperasi. Pengurus haruslah bersifat profesional, jujur, dan memiliki integritas serta moralitas demi kelancaran usaha koperasi itu sendiri. Tentu saja tidak hanya melindungi secara hukum bagi anggota, tetapi juga kepada lembaga koperasi itu sendiri. Perangkat koperasi yang ketiga yaitu pengawas. Pengawas adalah lembaga atau kelompok yang bertanggung jawab untuk mengawasi atau memastikan kegiatan operasional koperasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, undang-undang, dan peraturan yang berlaku. Materi yang ke-10 atau materi yang terakhir yaitu mengenai fungsi dari koperasi. Adapun fungsi koperasi yaitu 1. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat, yang kedua sebagai alat pendemokrasian nasional, dan yang ketiga sebagai alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai rangkuman materi lembaga keuangan koperasi. Semoga dapat membantu kalian dalam mempelajari koperasi secara lebih luas. Terima kasih.